Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para orang tua, dan anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Polewali tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan petunjuk teknis tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Polewali jalur zonasi tahun pelajaran 2021-2022. Saya akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan tata cara pendaftaran. Yang pertama, yang perlu dipahami adalah pendaftaran akan dilakukan secara online melalui website resmi SMA Negeri 1 Polewali. Nanti saya akan bagikan link websitenya. Kemudian yang kedua adalah tahapan pendaftaran yang harus dipahami juga. Jadi adapun tahapan pendaftarannya, yang pertama, pendaftaran secara online itu dilakukan tanggal 24 sampai dengan 30 Juli 2021. Setelah melakukan pendaftaran, akan dilakukan pengolahan nilai dan data oleh panitia pada tanggal 1 sampai dengan 2 Juli 2021. Selanjutnya, setelah dilakukan pengolahan nilai dan data, sebelum diumumkan tentu terlebih dahulu dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 2 Juli 2021. Dan pengumuman kelulusan akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2021 juga melalui website resmi SMA Negeri 1 Polewali. Dan anak-anakku yang dinyatakan lulus akan dipersilakan untuk mendaftar ulang pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2021. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada teknis pendaftaran atau tata cara pendaftaran, saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran. Jadi yang pertama adalah anak-anakku menyiapkan email yang aktif. Apakah Yahoo Mail atau Gmail yang aktif artinya bisa dibuka. Karena nanti setelah melakukan proses pendaftaran akan dikirimkan bukti pendaftaran dan surat pernyataan melalui emailnya masing-masing. Jadi anak-anakku harus menyiapkan email yang ditahu paspornya yang bisa dibuka karena ada surat elektronik nanti yang harus dicetak, yaitu surat pernyataan dicetak oleh orang tua, oleh anak-anakku, kemudian ditandatangani bersama dengan orang tuanya, ditempeli materai, kemudian dikirim kembali. Jadi yang pertama adalah email yang aktif yang paspornya ditahu. Yang kedua, anak-anakku harus punya kartu keluarga. Ya, kartu keluarga disiapkan dan juga kartu keluarganya itu dipoto. Jadi ada dalam bentuk file, bisa bentuk JPG atau PDF. Jadi selain dipoto juga bisa di-scan dalam bentuk PDF. Tapi ya anak-anakku untuk lebih gampangnya silakan dipoto dan disimpan filenya. Ukuran fotonya, filenya jangan lebih dari 10 MB. Kemudian SKL, ya surat keterangan lulus ya. Juga dalam bentuk file, jadi dipoto atau di-scan dalam bentuk JPG atau PDF. Kemudian tentu anak-anakku juga akan diminta foto ukuran 3x4 cm berwarna. Ya, jadi latar warna ya, latar warna, file juga dalam bentuk JPG. Jadi anak-anakku mempersiapkan file fotonya. Jadi file fotonya ukuran 3x4 cm berwarna. Kemarin banyak yang bertanya apakah pakaian sekolah atau pakaian biasa. Saya sampaikan bahwa pakaian sekolah. Kalau ada file foto ijazahnya, itu saja yang disiapkan. Kemudian nilai rapor semester 1 kelas 7 sampai dengan semester 1 kelas 9. Jadi 5 semester. Semester 1-2 untuk kelas 7, kemudian semester 1-2 untuk kelas 8, dan semester 1 untuk kelas 9. 5 semester dan juga dalam bentuk file. Jadi nilai-nilai rapornya itu dipoto dalam bentuk file, baik JPG ataupun PDF. Dan yang terakhir, anak-anakku menyiapkan materai 10.000. Guna materai ini nanti akan ditempel pada surat pernyataan yang dikirimkan melalui emailnya. Jadi anak-anakku nanti setelah melakukan pendaftaran membuka emailnya kembali, kemudian mengprint atau mencetak
surat pernyataan yang dikirim melalui mailnya, ditempeli materai 10.000 dan ditandatangani bersama orang tuanya. Setelah itu dikirim kembali. Untuk lengkapnya, alur pendaftarannya seperti ini. Ya, sebelum kita masuk ke teknisnya, silakan dilihat. Ini jalur pendaftaran untuk sonasi ya, kurang lebih sama dengan pendaftaran sebelumnya. Jadi proses pendaftaran yang pertama adalah anak-anakku diminta mengunjungi website SMA Negeri 1 Polewali, yaitu smansapolewali.sch.id. Saya ulang, http://smansapolewali.sch.id. Kemudian klik menu PPDB. Di sana nanti akan saya perlihatkan halaman websitenya. Di situ ada menu PPDB, jadi silakan anakku mengklik menu PPDB dan pilih untuk jalur sonasi. Setelah itu masuk ke proses pendaftaran, anak-anakku nanti akan diberikan format pengisian datanya. Jadi anak-anakku menginput data sesuai format yang diberikan, input data sesuai yang tertera pada aplikasi. Setelah diinput, dicek ulang data pendaftaran yang telah dimasukkan, kemudian kalau dianggap lengkap dikirim. Setelah dikirim, silakan anak-anakku mengecek kembali emailnya. Makanya tadi Bapak menyampaikan bahwa harus punya email yang ditahu passwordnya karena harus dibuka kembali emailnya. Cek email, kemudian lihat dan download formulir pendaftaran dan surat pernyataan. Setelah ditandatangani, upload surat pernyataan setelah ditempel materai dan ditandatangani oleh orang tua. Selanjutnya, panitia akan memverifikasi data yang diinput oleh calon peserta didik baru. Kemudian panitia akan menginformasikan kepada pendaftar jika ada kekurangan atau masalah datanya. Selanjutnya akan dilakukan seleksi yaitu peringkat berdasarkan skor jarak tempat tinggal dengan sekolah. Jika pada batas kota ada skor yang sama, peringkat selanjutnya berdasarkan urutan mendaftar. Kemudian selanjutnya itu akan dilakukan penetapan panitia melalui rapat panitia PPDB untuk menetapkan hasil PPDB. Kemudian satuan penerimaan melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian data hasil penetapan ke sistem PPDB akan dimasukkan ke website dan diumumkan melalui website SMA Negeri 1 Polewali. Inilah secara umum alur atau tata cara pendaftaran pada PPDB SMA Negeri 1 Polewali yang dilakukan secara online. Kita akan masuk kepada teknis atau bagaimana tampilan halaman pada saat pendaftaran. Ya, jadi untuk pendaftaran silakan anak-anakku mengunjungi website resmi SMA Negeri 1 Polewali yaitu http://smansapolewali.sch.id. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi anak-anakku bisa melihat ya. Silakan buka. Tata caranya adalah buka Google Chrome. Jadi seperti ini ya, saya coba ulangi. Silakan anakku membuka Google Chrome yang ada di laptop atau di HP-nya, sama saja ya. Ya, setelah muncul tampilan seperti ini, silakan ketikkan Smansa Polewali atau .sch.id. Setelah itu di enter atau diklik, maka akan muncullah tampilan PPDB tampilan website resmi SMA Negeri 1 Polewali kurang lebih seperti ini. Jadi anak-anakku bisa melihat di sini ada menu-menu. Silakan berdasarkan alur pendaftaran tadi anak-anakku mengunjungi menu PPDB 2021. Jadi sini akan muncul. Sekarang belum muncul untuk jalur sonasi karena belum sampai tanggal 24 dan insya Allah tanggal 24 itu akan sudah muncul di sini. Di sini nanti ada pendaftaran jalur sonasi. Oke, kemudian saya akan perlihatkan form yang akan diisi. Ya, jadi formulir yang akan diisi ya. Di sini kurang lebih setelah anak-anakku mengklik tadi ini akun ini ya. Saya ulang. smansapolewali.sch.id. Kurang lebih akan begini. Ketika diklik pada menu ini akan muncul besok tanggal 24 jalur sonasi. Tampilannya kurang lebih seperti ini.
Anak-anakku yang pertama akan diminta untuk memasukkan email. Jadi saya masukkan email. Saya coba pakai email saya, Idris Muhammad. Ya. Silakan anak-anakku untuk mengklikkan emailnya di sini. Ya, ingat bahwa email yang dimasukkan adalah email yang bisa dibuka atau passwordnya ditahu, sehingga nanti akan mempermudah untuk mendownload bukti pendaftaran dan surat pernyataan. Selanjutnya diklik pilihan zonasi, kemudian jarak sekolah. Perhatikan jarak sekolahnya apakah 500 meter sampai 1 kilometer atau lebih. Silakan diisi ini berdasarkan hitungan jarak yang ada. Kemudian di sini anak-anakku akan diminta memilih peminatan MIPA. Misalkan kalau dia pilihan pertama IPA, ini wajib. Apabila ada anak-anakku yang tidak memilih, maka secara otomatis pilihan itu akan dilakukan oleh sistem. Kemudian 3 pilihan, jadi wajib memilih 3 pilihan. Misalkan pilihan pertama MIPA, pilihan kedua bahasa, pilihan ketiga IPS. Kemudian diminta untuk mengisi di alamat. Anak-anakku atau calon peserta didik baru tinggal di kecamatan mana, misalkan Polewali. Nah, di sini di Polewali ya, kelurahan yang ada di Kecamatan Polewali ya, misalkan Kelurahan Pekabata ya. Kemudian pilihan kedua juga karena ada 2 di sini Kecamatan Polewali Binuang. Misalkan Anda tidak tinggal di Kecamatan Binuang, maka ini wajib dipilih karena ada tanda bintang di sini. Itu otomatis anak-anakku harus memilih pilihan yang ada di bawah, bukan wilayah Kecamatan Binuang. Kapan tidak dipilih, maka tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya, di sini anak-anakku diminta memasukkan nilainya. Jadi, nilai bahasa Indonesia semester 1 kelas 7. Jadi, misalkan nilainya anggaplah 80, ya. Kemudian nilai matematikanya juga semester 1 kelas 7, anggaplah juga 80. Nilai bahasa Inggrisnya semester 1 kelas 7, anggaplah misalkan 78, nilai IPA-nya misalkan 80 lagi, kemudian nilai VS 85 misalkan ya. Ini hanya Bapak mengambil contoh sampel nilai untuk memberikan gambaran bagaimana cara pendaftarannya. Kemudian nilai bahasa Indonesia anggaplah juga 79, nilai matematika semester 2 kelas 7 ya, ini sudah masuk semester 2. Selanjutnya diisi terus. Ya, anggaplah 80, saya isi 80 saja ya. Selanjutnya, ini ada beberapa poin yang harus diisi. Kemudian nilai bahasa, ya, kemudian nilai matematika, ya, semester 1 kelas 8. Silakan anak-anakku mengisi semua karena harus semua terisi, tidak boleh ada yang terlangkahi. Selanjutnya, ya, perhatikan jangan sampai ada yang menggunakan 3 angka karena di sini hanya membaca 2 angka. Hati-hati dalam melakukan penginputan nilai karena perankingan nilai semester itu akan berlaku. Ya. Kemudian ini semua ini kita akan mengisi nilai 5 semester, makanya tadi Bapak meminta untuk memasukkan nilai menyiapkan nilai dari semester 1 kelas 7 sampai semester 1 kelas 9, artinya 5 semester. 2 semester di kelas 1 SMP, kemudian 2 semester di kelas 2 dan 1 semester di kelas 3. Kemudian di sini tadi Bapak di awal meminta untuk menyiapkan kartu keluarga dalam bentuk file. Jadi di sini ada pilihan upload foto asli kartu keluarga. Jadi silakan anak-anakku harus menyiapkan fotonya terlebih dahulu. Ini Bapak ambil contoh file foto yang Bapak simpan di laptop Bapak atau di folder Bapak. Kemudian setelah masuk seperti ini, silakan anakku mengklik upload. Sampai jalan seperti ini. Kemudian muncul seperti ini di bagian untuk mengupload tadi. Itu muncul. Berarti kartu keluarganya berhasil dimasukkan di upload.
Kemudian di sini upload nilai rapor semester 1 sampai semester 5 SMP atau MTS. Artinya minimal ada 5 foto. Jadi foto nilai semester 1, foto nilai semester 2, foto nilai semester 3, foto nilai semester 4, dan foto nilai semester 5 atau semester 1 kelas 9. Caranya bagaimana memasukkan 5 foto itu? Yang pertama, silakan klik tambah file. Nah, jadi kita misalkan yang pertama diupload adalah nilai semester 1, anggap ini. Oke, saya masukkan. Nah, bagaimana caranya untuk mengupload nilai semester 2? Di sini ada pilihan tambah file lainnya. Nah, jadi semester 1 sudah, kita upload lagi semester 2 atau semester 2 kelas 7. Nah, berarti kelas 1 sudah, sekarang kelas 2. Bagaimana caranya? Sama tadi, silakan klik tambah file, kemudian open. Nah, kemudian setelah itu upload lagi file berikutnya, semester berikutnya, open lagi. Sudah 4, semester 1 kelas 7, semester 2 kelas 7, semester 1 kelas 8, semester 2 kelas 8, ditambah lagi foto nilai rapor semester 1 kelas 9. Nah, berarti ada sudah 5 file. Nah, kalau misalkan ada yang nilainya lebih dari satu halaman atau 2 halaman, tidak apa-apa, masukkan semua karena panitia sudah menyiapkan fasilitas untuk menampung 10 gambar. Selanjutnya setelah gambar dianggap semua sudah terupload, silakan klik upload. Klik upload sampai semua terupload. Ini akan muncul 5 jenis gambar di file yang ini. Kalau semua sudah dianggap, sudah dimasukkan semester 1 sampai semester 5, baru diklik berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengisian biodata yang lain. Nah, yang pertama misalkan nama lengkap, anggaplah saya tulis Muhammad Idris. Kemudian yang kedua, di SKL-nya itu ada terdapat NISN berisi 10 angka, maka itu wajib. Saya isi saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini adalah contoh ya. Kemudian tempat lahir misalkan Polewali. Tanggal lahirnya silakan anak-anakku isi sesuai dengan tanggal lahir masing-masing. Di sini saya ambil contoh ya, ini. Bisa langsung mengklik, dengan mengklik gambar kalender di samping ini, maka akan muncul di situ, bisa dipilih langsung. Oke. Kemudian jenis kelamin, silakan dipilih sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian agama, silakan diisi dengan agamanya masing-masing sesuai agamanya. Alamat lengkap tempat tinggal. Jadi silakan anak-anakku di sini mengisi alamat lengkap tempat tinggalnya berdasarkan kartu keluarga yang ada. Karena penilaian akan dilakukan dengan bukti kartu keluarga yang Anda miliki. Misalkan Anda tinggal di Jalan Todilaling Kope. Ya, itu alamatnya sudah jelas ya. Todilaling Kope. Kemudian nomor HP-nya silakan diisi 082394577 ya. Oke. Nomor HP orang tua kalau misalkan sama ya boleh di copy saja, diisikan masuk. Kemudian nama asal sekolahnya misalkan SMP Negeri 18 misalkan ya, atau SMP Negeri 4 Polewali. Ya, 14, saya coba kasih 14 ya. Tahun lulusnya ya 2021. Kemudian nomor induk kependudukan siswa NIK-nya yang tertera di kartu keluarga silakan diisikan. Biasanya berisi 15 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya 15 digit. Ini di copy saja berapa nomor kartu keluarganya. Kemudian nomor akte lahirnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, B2 ya misalkan ya. Ini adalah contoh simulasi, jadi anak-anakku silakan mengisi sesuai dengan nomor yang tertera di akta kelahirannya. Kemudian anak keberapa, misalkan anak kedua, jumlah bersaudara misalkan 3, ya silakan anak-anakku isi sesuai dengan
permintaan data. Jadi kode pos alamat tempat tinggalnya misalkan 91314. Tinggi badan ini berkaitan dengan kebutuhan dapodik nantinya. Anak-anakku diminta memasukkan tinggi badan misalkan 170, berat badannya misalkan 70. Kemudian selanjutnya lingkaran kepala juga diukur misalkan 34. Ini wajib. Semua yang bertanda bintang, memiliki tanda bintang itu wajib. Jarak tempuh ke sekolah misalkan 2 kilometer ya. Waktu tempuhnya misalkan dia butuh waktu 05 ya 10 menit, misalkan 10 menit. Ya. Kemudian setelah itu diisi tempat tinggal siswa misalkan bersama orang tua, kemudian alat transportasi misalkan sepeda motor. Ya, jadi anak-anakku mengisi saja sesuai dengan permintaan. Ya, misalkan hobinya membaca, cita-citanya mau jadi dokter, kemudian apakah pernah PAUD? Ya, pendidikan anugerah ini kalau tidak ya tulis tidak, kalau iya ya iya. Ya, bisa dipilih ya atau tidak, tergantung dari anak-anakku sekalian punya data. Kemudian berikutnya, setelah ini semua diisi, dicek kembali ke atas, sudah cocok ya. Nah, kemudian setelah dicek, diklik berikutnya. Nah, kemudian data orang tua masuk ke nama ayah, silakan isi namanya misalkan Muhammad. Nama ayahnya Muhammad. Ya, kemudian nomor induk ayah ya, nomor induk ayah. Nah, ini terkadang ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal? Nah, ini wajib diisi karena ini berbintang. Kalau misalkan orang tuanya sudah almarhum atau meninggal, silakan isikan saja nomor kartu keluarga. Jadi silakan isi, biasanya berisi 16 digit ya. Kemudian tahun lahir ayahnya misalkan tahun 1978. Ya, pendidikan orang tua silakan diisi. Misalkan pendidikan orang tuanya S1. Kemudian pekerjaan orang tuanya misalkan PNS ya. Penghasilan orang tua silakan diisi juga. Misalkan 2 juta sampai 4 juta. Nama ibu kandung misalkan ya Nur. Ya Nur terserahlah nama ibunya, isikan sesuai dengan nama ibunya masing-masing. Kemudian nik orang tua ya otomatis 16 digit. Kemudian tahun lahir ibu misalkan tahun 1980 ya. Pendidikan ibu misalkan S1 juga. Pekerjaan ibu ya, yang jelas anak-anakku isi sesuai dengan formulir yang ada ya. Pekerjaan ibu misalkan PNS juga. Ya, penghasilan ibu misalkan 2 sampai 4 juta. Ya, silakan diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Ini nama wali. Nah, kalau misalkan tinggal bersama wali ini bisa diisi, tapi kalau tinggal bersama orang tua tidak melalui wali, ini bisa dikosongkan, bisa dilangkahi. Nah, kalau misalkan tidak ada walinya, bisa langsung ke data berikutnya. Nah, kemudian di sini anak-anakku akan diminta mengupload surat keterangan lulusnya atau SKL-nya ya. Jadi silakan dipoto dalam bentuk JPG atau PDF. Kemudian ditambahkan file. Misalkan lagi Bapak contohkan, caranya adalah, saya ulang, caranya adalah klik tambahkan file, kemudian pilih filenya. Kalau misalkan Anda menggunakan laptop, pilih dari folder mana. Kalau menggunakan HP, pilih dari galeri mana. Nah, kemudian setelah itu klik upload. Nah, sama juga seperti halnya pas foto. Jadi tadi Bapak minta siapkan pas foto ukuran 3x4. Pemakai pakaian sekolah SMP dengan latar berwarna. Nah, silakan juga tambahkan file. Saya ambil lagi contoh di sini di file foto saya ya. Pilih file, kemudian ya saya anggap ini satu foto saya ya. Atau saya cari foto yang lain. Nah, boleh ini ya. Kemudian open. Kemudian oke. Saya ganti fotonya dulu tadi ya. Pilih file.
di mana file fotonya tersimpan. Oke, open, kemudian offload. Nah, setelah ini masuk, akan muncul tanda seperti ini. Dan kalau dianggap dokumennya sudah lengkap dan benar sesuai dengan data yang sebenarnya, itu silakan anak-anakku mengklik kirim. Ya, setelah itu mengklik kirim, ya tunggu sistem bekerja. Mudah-mudahan ya anak-anakku dalam proses pendaftaran itu tidak mengalami kendala jaringan, karena salah satu kendalanya pendaftaran online biasanya jaringan yang kurang bersahabat. Kemudian akan muncul keterangan bahwa terima kasih, data Anda telah tersimpan. Silakan cek email untuk mendapatkan bukti pendaftaran dan cetak surat pernyataan lalu upload. Setelah ini anak-anakku silakan masuk ke emailnya masing-masing. Makanya tadi Bapak menyampaikan bahwa silakan menggunakan email yang Anda bisa buka atau passwordnya ditahu. Jadi di sini Bapak sudah punya email, ya. Jadi kebetulan emailnya sudah terbuka. Di sini ya, oke. Kita coba masuk ke Gmail. Silakan anak-anakku masuk ke emailnya masing-masing. Tentu di emailnya itu sudah masuk surat pernyataan dan di sini sudah ada surat pernyataan dan bukti pendaftaran. Jadi anak-anakku silakan buka. Yang pertama adalah bukti pendaftaran. Di sini ada. Ya, silakan anak-anakku silakan dilihat, dicek ini. Ya, sudah ada namanya. Ini fotonya tadi Bapak masuk. Jadi silakan anak-anakku mendownload atau print ini. Silakan di-download terlebih dahulu. Cara mendownloadnya adalah kalau di laptop silakan klik tanda panah seperti ini, ada tulisannya unduh. Di HP juga kurang lebih sama. Kemudian kita kembali ke yang satu, surat pernyataan. Kita masuk kembali ke kotak masuk. Di sini ada masuk surat pernyataan. Silakan juga diklik. Ini surat pernyataan kebenaran dan keaslian data dokumen. Ya, ini sudah ada. Perhatikan di dalam surat pernyataan ini ada link. Jadi ketika anak-anakku sudah mendownload, ya saya anggap sudah download dulu ya. Sudah di-download, sudah masuk ke download. Silakan ketika anak-anakku sudah menandatangani surat ini, karena di sini ada tanda tangan calon siswa diisi dengan materai 10.000. Ini ditandatangani menggunakan materai. Orang tua wali sudah menandatangani. Silakan anak-anakku, jadi dianggap bahwa sudah ditandatangani. Anak-anakku masuk kembali ke kotak masuknya ya, mengklik kembali, klik di surat pernyataan, kemudian klik surat pernyataannya. Di surat pernyataan itu ada link warna biru, ini ada link sonasi, silakan diklik itu untuk mengupload kembali atau mengirim kembali. Kemudian offload buktinya. Jadi tadi pernyataan yang adik-adik di print out, ya saya buka dulu kembali surat pernyataannya. Surat pernyataan. Ini tadi surat pernyataan yang sudah di print out. Itu sudah ditandatangani, dipoto dan di-scan kembali, di-upload masuk kembali di sini. Jadi sini ada tambah file. Tambah file. Misalkan adik-adikku simpan di mana filenya. Silahkan dicari. Filenya simpan di mana? Misalkan tadi tersimpan di download atau di Victor atau di mana, bisa. Ini verifikasi surat pernyataan. Oke. Open. Setelah itu di-upload kembali. Di-upload kembali. Sudah masuk. Kemudian di sini lagi ada saya menyatakan data yang saya masukkan sudah benar dan lengkap. Apabila ada kesalahan maka menjadi tanggung jawab saya. Ini dicentang, kemudian diklik kirim kalau selesai. Jadi kurang lebih seperti itu adik-adik ya. Kemudian setelah panitia verifikasi berkasnya, maka akan dikirim terakhir ke mail adik-adik sekalian. Ini yang penting, kalau belum ada tolong hubungi panitia.
Hasil verifikasi berkas PPDB SMA 1 Polewali tahun pelajaran 2021-2022. Dinyatakan sebagai calon siswa baru di SMA 1 Polewali berdasarkan seleksi berkas. Ini akan masuk ke emailnya adik-adik. Inilah bukti bahwa adik-adik berkasnya sudah diperiksa dan sisa menunggu pengumuman. Kalau ini belum ada, maka adik-adik berhak menanyakan ke panitia, kenapa berkas saya tidak ada bukti verifikasinya. Bisa melalui kontak center yang ada atau bisa datang langsung ke SMA Negeri 1 Polewali. Silakan adik-adik sekalian masuk ke situ, baca keterangannya lebih awal dulu sebelum mendaftar, dan jangan lupa berdoa ya sebelum mendaftar. Mudah-mudahan semua bisa lulus diterima di SMA Negeri 1 Polewali. Amin. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.